Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan jelang libur akhir pekan kali ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Pak William, kita akan langsung sapa saja. Selamat sore, Pak. Sore Pak David. Apa kabar Pak William? Ya, kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak. Jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan memang lebih dominan bergerak di zona hijau, Pak William, meskipun pasca menyentuh ke level tertingginya di beberapa pekan terakhir di 7.049, penguatan lebih ke arah terbatas, bahkan tadi sempat bergerak di zona merah. Analisis Anda? Ya, IHSG ini memang sejak pertengahan November yang lalu terlihat terus menguat ya, dan baru saja breakout resistance level tertinggi sejak bulan September lalu di sekitar 7.046 ya. Saya pikir ini memang sebuah konfirmasi kalau harga masih mampu untuk menguat kembali ya di area 7.000-nya. Setidaknya akan menguji resisten psikologisnya di sekitar 7.050 dan 7.100. Untuk support terdekat saya pikir ada di sekitar 6.970-an ya, moving average 5-nya. Dengan masih mampu bertahan dari sisi teknikal di level 7.000-an tadi, meskipun level terendah di 7.000.097, apakah ini sudah confirm Pak, support 7.000 sudah cukup tangguh sampai sejauh ini? Karena sebelumnya indeks harga saham gabungan hanya menyentuh di atas level 7.000-an hanya sesaat saja, kemudian berbalik tertekan dan kembali menembus di bawah level 7.000-an. Ya, untuk konfirmasinya saya pikir sudah cukup kuat ya, mengingat di hari Kamis yang lalu harga sudah membentuk bullish candle yang cukup tebal, engulfing juga terhadap candle sebelumnya. Selama harganya masih bergerak di luar 6.970 ke bawah gitu, saya pikir masih solid ya, IHSG bisa bergerak di area 7.000 seperti itu, Pak. Baik, di tengah beberapa saham big cap yang sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang hari ini ada yang berbalik ke zona merah, kemudian masih menguat tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Perbankan digital hari ini masih terus melaju, Pak William. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi di saham-saham perbankan digital, khususnya di perdagangan hari ini? Karena perdagangan sebelumnya hanya Arto saja menguat signifikan, namun kondisinya saat ini beberapa perbankan digital justru melompat di atas 25% bahkan penguatannya. Ya, saya pikir memang bank-bank digital ini sudah cukup lama mengalami koreksi jangka menengah, jangka panjangnya ya. Dan sekarang saya pikir secara teknikal juga sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal seperti itu. Setidaknya untuk jangka pendek sampai jangka menengahnya ya, dengan penguatan harga yang cukup tebal seperti saat ini. Saya pikir sampai di bulan Desember masih menarik untuk kita memperhatikan saham-saham bank digital seperti itu, Pak. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal untuk perbankan digital. Saya mau ke BBYB terlebih dahulu, Pak. Untuk BBYB, perdagangan hari ini Bank Neo Commerce Tbk menguat di atas 25% di 350. Didukung dari sisi volume yang cukup tebal tidak, Pak, untuk penguatan BBYB hari ini? Ya, benar. Jadi penguatan volume perdagangannya juga sangat-sangat signifikan ya, sangat tinggi sekali dibandingkan saya pikir juga selama 1 tahun sepanjang 2023 ini belum ada volume perdagangan yang setinggi hari ini. Kemudian juga dari sisi price action-nya, candlestick-nya juga bullish candle yang sangat tebal, melanjutkan bullish engulfing candle di hari sebelumnya ya, Pak. Jadi ini saya pikir awal yang baik untuk sebuah uptrend untuk BBYB. Baik, dalam jangka pendek dan menengah arahnya akan kemana, terutama di minggu depan? Apakah penguatan masih akan terus berlanjut atau dengan penguatan signifikan di sepanjang perdagangan hari ini, ruang profit taking juga menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai oleh para investor, terutama bagi mereka yang sudah ambil posisi untuk BBYB? Ya, saya pikir memang untuk minggu depan mungkin di hari Senin atau Selasa ada peluang yang cukup ada ya untuk potensi profit taking.
mungkin harga akan mengalami koreksi wajar sejenak, namun secara jangka pendek, let's say 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, harga masih punya peluang yang cukup besar untuk menguat ke sekitar 380, kemudian resistance 400 untuk resistance psikologisnya, Ya. dan masih ada potensi overshoot saya pikir sampai ke sekitar level harga 420, Pak. Masih direkomendasikan buy, Pak William, dengan ruang penguatan yang masih terbuka cukup lebar untuk BBYB? Ya, saya pikir masih menarik ya untuk kita bisa buy. Namun saya sarankan lebih baik cari entry di area-area koreksi saja. Oke, baik. Untuk posisi BBYB, di mana dari sisi kinerja juga beberapa saham-saham bank digital ini juga mencatatkan kinerja yang membaik di kuartal ketiga di 2023. Kita akan coba ulas untuk Bank Agro, Pak. Hari ini juga mengalami penguatan di 17,42%. Bank Raya Indonesia Tbk atau dengan ID saham AGRO, apakah dari pola teknikal juga sama dengan posisi penguatan dari saham-saham BBYB? Ya, untuk Bank Agro saya pikir juga sama ya secara pola, secara volume perdagangan juga similar ya dengan peningkatan volume perdagangan yang tertinggi sepanjang 1 tahun 2023 ini. Kemudian harga juga kembali menguat membentuk bullish candle yang tebal, melanjutkan bullish engulfing candle-nya. Saya pikir juga masih ada peluang yang cukup besar untuk harga kembali menguat setidaknya ke sekitar 350 sampai 380 untuk Bank Agro ya. Namun juga saya pikir masih ada peluang untuk koreksi wajar di hari Senin atau Selasa seperti BBYB juga. Baik, momentum ini juga bisa dimanfaatkan bagi yang belum ambil posisi? Ya, saya pikir nanti seandainya ada koreksi bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness seperti itu, Pak. Oke, kita beralih ke satu saham bank digital lainnya, ada Arto, Pak. Ini juga cukup menarik. Ini Ya. untuk Arto sudah mengalami penguatan signifikan duluan ini kalau kita bandingkan dengan saham-saham perbankan digital lainnya. Tapi hari ini Arto masih menguat, tadi sempat menyentuh ke tertinggi intraday-nya di 3.310. Walaupun di sesi pertama tadi sempat bergerak di zona merah. Penguatannya lebih ke arah terbatas ini. Bagaimana analisis teknikalnya untuk Arto dengan penguatan terbatas hari ini setelah menguat signifikan di hari sebelumnya? Ya, saya pikir di hari ini memang masih ada lanjutan penguatan harga, namun benar yang seperti disampaikan Pak David ya, mengingat juga volume perdagangannya juga sudah cukup tinggi selama 2 hari terakhir. Saya pikir masih ada peluang untuk koreksi untuk minggu depan, namun secara time frame yang lebih besar seperti di time frame weekly, saya pikir ini juga harga Arto ini punya potensi yang cukup besar untuk melanjutkan uptrend-nya ya, apalagi kalau resistance di sekitar 3.520 itu berhasil di breakout. Peluang harga Arto untuk menguat menguji resistance psikologisnya di sekitar 4.000 untuk jangka menengahnya cukup besar menurut saya. Baik, secara keseluruhan bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham perbankan digital ini kuartal keempat ataupun di tahun depan, Pak William, dalam jangka menengah dan panjang ini masih downtrend posisinya? Apakah proses dari atau pengalihan dari downtrend beralih kepada uptrend ini sudah mulai terlihat, kemudian di 2024 ataupun di akhir tahun nanti prospeknya masih dinilai cukup oke, mengingat kinerja mereka di kuartal ketiga data terakhir juga rata-rata mengalami penguatan, bahkan ada beberapa saham bank digital kenaikan dari sisi kinerjanya cukup signifikan, Pak. Ya, secara teknikal menurut saya untuk sampai hari ini ya, peluang bank-bank digital untuk melanjutkan penguatannya sudah cukup besar untuk reversal dan kembali masuk ke fase uptrend-nya. Namun untuk konfirmasi lebih solidnya, saya pikir kita ada baiknya menunggu untuk penutupan bulan November ya, sehingga chart monthly-nya bisa terlihat secara pasti untuk jangka menengah hingga jangka panjangnya. Namun saya cukup yakin untuk bank-bank digital closing di bulan November ini seharusnya cukup bagus dan cukup solid untuk melanjutkan uptrend-nya. Baik, analisis dan rekomendasi dari beberapa perbankan digital yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.